Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Kak, kenapa sih kita pakai seragam dokter kecil? Karena kita mau berterima kasih kepada tim medis yang telah berjuang selama pandemi ini. Selamat menyaksikan Sabtu Ceria Revival Kids. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Pelangi lebih indah dari bunga di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Pelangi lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Shalom adik-adik, jumpa lagi ya dengan Tante di sini. Tentunya di acara Sabtu Ceria Revival Kids. Nah, sore ini kita kedatangan tamu. Kira-kira siapa ya? Waduh, kalau dilihat dari sini ada pakai baju putih, pakai yang melingkar di lehernya. Kira-kira siapa ya Bu Dokter kita kali ini? Kita mau kenalan? Yuk, kita simak yuk perkenalan kita. Silahkan Bu Dokter. Ya, selamat sore anak-anak. Sore hari ini kita akan bahas ya, belajar tentang kesehatan Ya, sedikit betul. ya. Ya, jadi perkenalan dulu, saya Dr. Tri, kebetulan bekerja di salah satu rumah sakit. Ya. Selain itu juga saya Ibu ya, gimana ya manggilnya ya supaya karena memang sudah ya Ibu sendiri sudah punya anak 3 ya, tinggal di Semarang, itu aja perkenalannya. Oke? Ya, kalau adik-adik mau tahu keluarga dari Bu Dokter Utri, kita lihat ya slide foto berikut ini. Ini adalah keluarga dari Dokter Utri. Jadi punya 3 putra. Yang putra pertama bernama Kak David, yang kedua Kak Hana, dan yang ketiga adalah Jojo. Nah, itu adalah sekilas dari keluarga dari dokter kita, Dokter Utri. Nah, kita mulai ya pertanyaan kita kali ini ya. Kita kedatangan tamu seorang dokter. Yang pertama ya, Bu Dokter, apakah dulu waktu kecil Bu Dokter Utri punya cita-cita pengen jadi dokter? Oh ya, sebetulnya cita-cita dulu waktu SD ya, kita udah mulai ya, adik-adik juga mesti punya cita-cita waktu kecil. Ya, Ibu dulu ada 2 cita-citanya, 1 dokter, 1 guru sebetulnya. Kemudian semakin bertambah pemahaman ya, kemudian kebetulan juga keluarga, orang tua bertugas di medis juga. Akhirnya keinginan untuk menjadi dokter itu semakin kuat, dan puji Tuhan Tuhan tempatkan masuk ke fakultas kedokteran. Gitu. Kalau boleh tanya Bu Dokter Utri, Bu Utri ada berapa saudara? Ibu punya 2 kakak. Ya, laki-laki semuanya di bidang teknik. Jadi hanya ibu aja yang
Yang di bidang di bidang kesehatan. kesehatan. Ya. Oh. Yang mengikuti jejak orang tua. Oh. Baik. Itu dari bahwa sebenarnya cita-cita mungkin dari kecil kita punya beberapa cita-cita, tapi ternyata Tuhan menempatkan Bu Utri untuk di bidang kesehatan. Nah, pertanyaan kedua adalah apa Bu yang mendorong Bu Utri untuk menjadi dokter? Ya, selain tadi ya, jadi mungkin lingkungan dari kecil ini orang tua bekerja di rumah sakit, ya, jadi setiap hari kadang-kadang kan ada juga pasien-pasien yang ke rumah gitu ya, yang diperiksa. Jadi itu membayang, jadi ada sesuatu yang oh ya bisa ya, dan melihat orang yang sembuh dari sakit itu kan sesuatu yang ada sukacita, ada bahagianya gitu. Mungkin itu yang kemudian mendorong ibu untuk bekerja, untuk masuk dalam dunia kedokteran. Selama ini Bu Utri merasakan, tadi kan sempat Bu Dokter Utri menceritakan bahwa kalau kita bisa menyembuhkan orang. Kalau Bu Utri sendiri, bagaimana perasaannya kalau di saat sudah menyembuhkan, oh ternyata pasien saya sudah sembuh gitu. Perasaannya gimana Bu? Ada sukacita. Mestinya, iya, senang gitu ya. Jadi ya sebetulnya dibalik semua yang kita kerjakan, ya pasti ada tangan Tuhan juga ya. Jadi kesehatan juga Tuhan juga bekerja di situ ya. Jadi kita sebetulnya hanya alat aja ya Mbak Pepi ya. Jadi alat Tuhan untuk bisa menolong orang lain ya, menyembuhkan, mungkin dengan kita periksa, kita memberi obat, kita bisa menyembuhkan, itu kita sebagai alat Tuhan di situ ya. Itu aja sih. Jadi ada kesukaan yang tersendiri sebetulnya kalau melihat pasien bisa pulang, bisa sehat gitu. Ada rasa seneng gitu ya Bu Utri ya. Betul. Ya. Sekali lagi Bu, di saat situasi yang pandemi seperti ini, bagaimana Ibu Utri melihat, apalagi posisi Ibu sebagai dokter, bagaimana menurut Bu Utri? Iya, mungkin adik-adik juga, anak-anak juga di rumah tahu kondisi saat ini. Anak-anak di rumah nggak bisa sekolah gitu kan, karena memang kita sedang ada di dalam masa pandemi COVID-19 ya, sudah tahu semua. Jadi kenapa kok anak-anak harus sekolah di rumah gitu ya, tidak bisa aktivitas di luar. Nah, itu juga mempengaruhi semuanya, termasuk sebetulnya ke pekerjaan seorang tenaga medis atau paramedis. Yang pasti sebagai tenaga yang dikatakan orang sebagai garda terdepan ya. Jadi karena apa disebut garda terdepan? Mungkin adik-adik anak-anak tahu bahwa mereka lah yang langsung berhubungan dengan pasien. Ya. Jadi mungkin itu sesuatu yang membuat kita lebih berhati-hati sebetulnya. Karena memang kita tahu Mbak Pepi bahwa pandemi ini kita tidak tahu selesai sampai kapan. Ya. Jadi ini masih terus berlanjut, katanya beberapa bulan ke depan masih banyak lagi. Ya, mungkin itu yang harus dicermati anak-anak juga di rumah ya. Sudah tahu kondisi seperti ini, kita harus lebih hati-hati. Itu aja. Mungkin adik-adik yang di rumah melihat sebelum pandemi ini ya Bu Utri, melihat bahwa kalau di seorang dokter kerja di rumah sakit, oh kayak gitu toh kerja di rumah sakit, cuma ada pasien datang memeriksa, terus seorang dokter memberikan obat, ini diminum ya, setelah itu pulang, kita tunggu beberapa hari sembuh. Nah kalau di masa pandemi ini Bu Utri, tugas apa yang diemban oleh seorang dokter ini Bu Utri? Sebetulnya sama aja Mbak Pepi, bahwa itu tadi. Jadi kalau misalnya seperti ibu kan memang kebetulan di rumah sakit juga ya. Jadi orang-orang yang datang ke rumah sakit pasti dalam kondisi sakit ya. Dan mereka tidak tahu saya sakit apa ya. Mungkin anak-anak tahu di rumah ya. Jadi kalau apa sih ciri-ciri sakit yang COVID sekarang ya, mungkin ada yang tahu sedikit ya. Jadi ada demam, mungkin ada batuk pilek ya. Kemudian kalau bertambah berat ya ada sesak nafas gitu. Nah, seorang dokter bertugas untuk menegakkan
diagnosa sebetulnya. Jadi saat pasien itu datang, ya entah ke poli atau ke UGD, seorang dokter memeriksa, kemudian dia harus bisa mendiagnosa apakah ini penyakit misalnya demam biasa, infeksi saluran nafas biasa, atau mengarah ke COVID gitu, ya. Kemudian nanti dilanjutkan kalau perlu pemeriksaan-pemeriksaan yang lain, pemeriksaan darah atau ronsen atau bagaimana itu. Ya, jadi sebetulnya intinya menegakkan diagnosa apakah dia seorang yang terkena COVID atau tidak itu. Untuk saat ini ya, itu gitu lebih ya. fokus ke situ. Jadi kalau misal ada pasien yang memang sudah dinyatakan kena, jadi nanti ada tindakan tersendiri lagi ya Bu Utri ya. Jadi selama ini yang diemban sama Bu Dokter Utri adalah pemeriksaan dari awal. Jadi nanti kalau melihat pasien ternyata tidak mengalami COVID, berarti nanti dilayani secara dengan biasa. Tapi kalau ada gejala-gejala yang lainnya mungkin bisa ditindaklanjuti lagi. Begitu betul, ya? Iya, Putri, betul Mbak Levi. Ya. Kalau melihat mungkin dari adik-adik yang di rumah sudah tahu, sudah mengetahui mungkin dari informasi dari sekolah, mungkin dari di INAT juga. Nah, bagaimana Bu Utri cara penangannya, mungkin caranya atau peralatan apa yang digunakan di dalam rumah sakit ini? Ya, mungkin sekedar tahu aja bahwa dari pencegahan mungkin ya, dari pencegahan COVID ini, sebetulnya kita sudah, mungkin anak-anak juga sudah tahu di rumah ya, minimal apa sih yang bisa kita lakukan untuk anak-anak ya. Jadi yang pertama adalah sebetulnya membiasakan untuk hidup bersih, hidup sehat ya. Hidup sehat. Yang dulu kita anggap sebagai sesuatu yang sepele, misalnya cuci tangan ya. Kadang-kadang kita habis pegang apa, mau makan, mungkin nggak cuci tangan, atau kita pegang-pegang, misalnya ada yang gatal, ini hidungnya gatal atau apanya gatal, langsung pegang makanan, itu juga kan. Jadi sesuatu yang dulu dianggap nggak penting, sekarang justru itu penting ya. Jadi membiasakan hidup sehat. Ya. Sering cuci tangan di rumah ya. Kemudian kalau perlu bawa hand sanitizer ya. Jadi kalau misalnya anak-anak di rumah misalnya diajak orang tua keluar ya, pakai masker juga. Ya, itu salah satu pencegahan yang paling mudah sebetulnya. Ya, karena kita tahu bahwa COVID ini penularannya adalah lewat udara, airborne ya. Jadi dia adalah penyakit yang menular, salah satunya juga lewat udara gitu. Ya, jadi pakai masker, kemudian sering cuci tangan ya. Kalau perlu bawa hand sanitizer. Itu kebiasaan hidup yang bersih. Mungkin untuk pencegahannya. Ya. Jadi adik-adik di rumah ingat selalu ya, tetap memakai masker, sering-sering cuci tangan. Kemudian kalau misalnya habis pegang sesuatu juga harus sering cuci tangan juga. Setelah memegang sesuatu cuci tangan. Nah, semuanya itu kita akan ada satu lagi, jaga jarak tentunya. Ya betul ya. Jaga jarak tentunya. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya pertanyaannya ya. Sosialisasi apa yang dilakukan dari pihak dari kesehatan Bu Utri? Sosialisasi mungkin bisa diinformasikan kepada mungkin ke masyarakat luas atau mungkin juga adik-adik yang di rumah. Ya. Untuk sosialisasi sebetulnya sudah sering lah ya kita lihat di TV mungkin ya, anak-anak juga sering lihat. Jadi lebih ke pencegahan sebetulnya ya. Kemudian kalau misalnya kita harus keluar rumah, nah itu ya mungkin bapaknya atau mamahnya yang bekerja di luar rumah juga tetap itu harus dipegang. Jadi tetap pakai masker ya. Kemudian ya tadi ya lupa dikatakan social distancing ya, atau kemudian jangan berkerumun gitu ya. Nah, kalau misalnya anak-anak diajak mamah ke misalnya belanja gitu ya. Ya, sebetulnya kalau nggak perlu sekali ya nggak usah sih ya. Jadi lebih baik di rumah. Tapi kalau misalnya mamahnya ngajak gitu ya, kalau misalnya ada kerumunan lebih baik kita menghindar ya. Dan yang pasti selalu pakai masker. Maskernya mungkin nanti ada tayangan kalau misalnya bagaimana cara memakai masker yang benar ya.
Baik, itu adik-adik di rumah sedikit informasi dari ibu kita, ibu dokter, yang ternyata kita juga punya loh seorang dokter. Ya, terakhir Bu Utri, apa yang pesan-pesan yang akan diberikan kepada adik-adik yang di rumah, adik khususnya untuk anak-anak sekolah minggu? Oke, ya, pesan ibu, ya jadi kalian sementara ini memang harus belajar di rumah ya. Mungkin sekarang sudah paham kenapa kok saya lama sekali ada di rumah gitu ya, padahal saya ingin main dengan teman-teman. Ya kalau memang ingin keluar rumah ya mungkin jangan terlalu berbanyak orang juga, karena sebetulnya COVID ini juga bisa menular Mbak Pepi untuk anak-anak ya. Bukan hanya orang dewasa aja ya produktif yang harus bekerja di luar, mereka yang bertemu dengan banyak orang, tapi bisa juga anak-anak tertular. Jadi biarlah adik-adik di sini juga paham itu, kalau tidak perlu keluar rumah enggak usah keluar rumah, di rumah saja. Ya, kemudian itu tadi membiasakan hidup yang sehat, hidup yang bersih. Itu lebih baik ya daripada kita mengobati, karena ada pencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Oke. Ya. Baik Bu Utri, terima kasih Bu Dokter atas kesempatannya. Sama-sama. Nah, itu adik-adik ada di rumah, kita dapat informasi dari Ibu Dokter Utri. Kita lihat dari segi kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan informasi dari segi pendidikan. Nah, kita sekarang kedatangan tamu dari bidang pendidikan. Kita kedatangan tamu bernama Ibu Maria. Silahkan memperkenalkan diri Bu Maria. Shalom, perkenalkan nama saya Maria, lengkapnya Maria Sondang Hutapea. Saya sebagai pendidik juga kepala sekolah di KB TK Pelita Bangsa. Ya, kalau adik-adik kepengen lihat dari keluarga Bu Maria, kita lihat ya saat foto berikut ini. Nah, ini adalah foto dari keluarga Ibu Maria. Bapak namanya Bapak Hisar dan punya satu putra namanya Jason. Nah, terima kasih untuk kedatangannya Bu Maria, untuk kesempatannya, Sama-sama. untuk waktunya. Nah, kita boleh tanya jawab Bu? Silakan boleh. Kalau melihat di bagaimana kondisi di dunia pendidikan di saat kondisi pandemi seperti ini Bu Maria. Baik, pendidikan di era pandemi ini rasanya begitu banyak perubahan yang sangat drastis ya. Ya, betul. Apalagi kita melihat bagaimana sekarang ini penerimaan murid baru, di mana anak-anak yang harusnya bertatap muka dengan para guru, dan karena pandemi ini mereka harus mengikutinya secara online. Ya. Secara pribadi ya, saya merasakan bahwa rasanya kurang puas ya. Tapi karena memang itu peraturan pemerintah sudah memberikan aturan di Surat Keputusan 4 2020 bahwa pendidikan itu harus dilakukan secara daring ya, secara BDR, belajar dari rumah. Nah, itu memang kita sebagai pendidik harus mengikuti ya apa yang diputuskan oleh pemerintah. Kebijakan physical distancing ini membuat sekolah mengalami perubahan yang tadinya pendidikan secara formal di bangku sekolah atau di sekolah, sekarang kita harus melalui di rumah, sehingga anak-anak mereka belajar untuk mandiri, disiplin, belajar di rumah. Walaupun itu sebenarnya tidak mudah. Kenapa? Karena pendidikan di rumah itu perlu bukan saja disiplin, kemandirian, tetapi harus juga ada fasilitas dan sumber daya. Apalagi hari-hari ini saya melihat ada keluhan-keluhan ya dari para orang tua, juga murid. Mereka merasa karena sudah beberapa bulan belajar daring, mereka merasa bosan gitu. Dan bahkan mereka rasanya, kapan sih aku ke sekolah gitu. Ya. Demikian juga guru-guru. Ya. Guru-guru rasanya dia harus menggali kreativitas sehingga bagaimana pembelajaran menarik yang membuat anak tidak bosan, karena strategi pembelajaran yang baik adalah membuat anak gembira.
Ketika anak gembira, maka akan timbul semangat untuk dia belajar. Iya. Demikian yang sekarang-sekarang ini ya yang dialami, kita harus belajar dari rumah melalui sistem online. Nah, itu adik-adik kalau melihat dari kondisi sekarang ini ya, bagaimana para bapak ibu guru yang menyampaikan proses belajarnya, belajar jarak jauh gitu ya Bu Maria ya, ibaratnya belajar jarak jauh. Jadi mungkin ada juga dari adik-adik yang di rumah mungkin merasa mungkin selama pandemi dari minggu pertama kedua mungkin aku mungkin belajar di rumah seneng gitu, tapi berjalannya dengan waktu lama-lama mereka bosan dan lama-lama ada suatu cerita juga Bu Maria. Jadi gini, di suatu keluarga, saya sedikit agak kesaksian ya Bu Maria. Di satu keluarga ini, kita bikin mesbah keluarga. Kita berempat, ada ibu, bapak dan 2 anak. Keluarga ini berurutan dikasih tugas nih. Oke, hari ini bapak yang bawa firman, ibu yang berdoa, kakak yang bikin pujian, adik-adik juga yang berdoa. Si kecil ini mulai berdoa. Saya mendengarnya agak kaget Bu Maria, kayak gini. Dia berdoanya begini Bu Maria. Tuhan Yesus, aku tuh kangen sama teman-teman, sambil nangis. Sambil nangis dia. Tuhan Yesus, aku tuh kangen sama teman-teman. Aku berdoa ya Tuhan buat teman-temanku supaya teman-temanku sehat, teman-temanku semangat. Juga berdoa untuk guru yang wali kelas yang belajar, yang biasanya kita bertemu, tetapi kita nggak bertemu. Nah, mulai dari situ saya merasa, ternyata anak-anak juga merasa kangen sama teman-temannya, kangen sama guru-gurunya juga. Nah, suatu ketika itu juga setelah beberapa hari setelah keluarga ini melakukan mesbah keluarga, sekolah ini mengeluarkan suatu tayangan ini tayangan mengenai guru-guru semua satu-satu gitu, di shoot gitu. Terus kemudian gurunya ini mengungkapkan ternyata guru-guru ini juga kangen sama mereka. Sampai ada tulisannya, mana nih suara kalian? Kami rindu loh suara kalian. Kami rindu loh kenakalan kalian. Kami rindu loh kejekan kalian. Nah, ternyata tidak cuma anak-anak kita aja yang kangen. Ternyata juga guru-guru yang di sekolah yang biasa setiap hari bertemu, ternyata juga mereka kangen dengan anak-anak. Nah, menanggapi hal seperti ini, bagaimana Bu Maria? Wow, luar biasa ya. Berarti bagi anak-anak ternyata mereka begitu dekat ya dengan guru-guru ya. Artinya dia merasakan bahwa sebuah keluarga kedua di mana ketika mereka sekolah baru dengan adanya belajar dari rumah, berarti kita bisa melihat gitu ya. Sebetulnya anak-anak itu juga posisi guru dan teman-teman itu nggak bisa digantikan dengan yang lain ya. Jadi ketika saya dengar ini loh, saya merasakan aduh terharu gitu ya. Berarti murid-murid saya juga begitu pasti di rumah ya. Iya, seperti itu Bu Maria. Saya mungkin juga merasakan juga seperti ternyata anak-anakku merasakan seperti ini, dan itu juga pasti terjadi juga sama teman-teman yang lain yang mereka juga kangen sama teman-temannya, sama guru-gurunya gitu. Iya, saya merasakan juga kok. Guru-guru juga sedih ya, pengen sekali memeluk mereka ya, karena biasanya kan guru-guru main ya dengan anak-anak, kemudian bisa memeluk mereka, bisa lari-lari bersama gitu ya, bisa menasihati mereka. Tapi rasanya kerinduan itu perlu ditahan dulu. Iya, betul Bu Maria. Melihat kondisi yang sekarang ini mungkin belum memungkinkan untuk anak-anak untuk kembali ke sekolah. Betul. Ya. Oke, Bu Maria. Jadi apa harapan Bu Maria di dunia pendidikan di masa pandemi ini? Harapannya itu apa? Betul. Harapan saya adalah bahwa setiap anak mendapatkan hak pendidikan. Karena kita tahu bahwa dengan sistem online ini tadi saya katakan tidak mudah, harus memiliki fasilitas dan sumber daya. Kemudian ada daerah-daerah 3T ya, yang daerah-daerah yang terpencil, kemudian daerah yang terdepan dan terluar begitu ya. Dan banyak juga keluhan dari orang tua yang mengatakan bahwa kadang informasi yang mereka dapatkan itu terhambat karena akses, misalkan sinyal, terhambat karena sinyal ya, sehingga
informasi itu terhambat untuk mereka dapat. Dan akhirnya anak-anak juga terhambat dampaknya untuk mengikuti pembelajaran daring itu. Kedua, karena adanya sekarang krisis ya terjadi bukan saja di dunia pendidikan tetapi juga di ekonomi ya, sehingga orang-orang tua mereka ada yang akhirnya di PHK, dirumahkan, dan akhirnya ada juga beberapa yang terhambat keuangan mereka karena pendidikan secara online ini kan perlu bukan saja tadi ya kendalanya tadi sinyal, juga biaya untuk kuota internet ya. Dan harapannya pemerintah memperhatikan itu, khususnya yang di daerah-daerah ada juga satuan pendidikan yang belum familiar dengan informasi dan komunikasi, sehingga itu yang menghambat mereka. Dan harapan saya pemerintah memperhatikan sampai ke daerah-daerah, sehingga pendidikan itu pun sampai ke anak-anak di daerah. Dan hak seperti di Undang-Undang Dasar 45, hak untuk mendapatkan pendidikan itu juga sampai pada mereka. Itu harapannya. Baik, Bu Maria, yang terakhir, apa pesan-pesan untuk adik-adik sekolah minggu yang di rumah untuk melihat situasi yang seperti ini, pandemi yang mungkin kita belum tahu ya sampai kapan? Monggo Bu, silakan. Hadapannya apa? Ya baik, terima kasih. Halo adik-adik sekolah minggu semua. Ya, pesan Miss Maria, saya biasa dipanggil Miss Maria. Pesan Miss Maria adalah kalian tetap semangat ya. Gunakan waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa pesan Miss Maria juga, kalian harus rajin. Sama seperti waktu kalian di sekolah, di rumah pun begitu. Kalian harus rajin, harus bisa membagi waktu dengan baik. Ingat firman Tuhan katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Artinya kalian gunakan waktu dengan baik. Iblis, ingat, sedang bekerja keras untuk mencuri waktu kalian dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi ingat, Tuhan katakan gunakan waktumu dengan sebaik-baiknya. Di mana saat kamu belajar, saat kamu bermain. Dan pesan Miss Maria yang terakhir adalah teruslah berdoa dan teruslah membaca firman Tuhan supaya kalian menjadi anak-anak yang hebat. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat terima. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Terima, yuk terima, yuk terima berkat berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Shalom adik-adik semua. Di sini siapa yang mau jadi dokter? Pasti ada kan yang mau jadi dokter? Dulu kakak waktu masih kecil juga bercita-cita jadi dokter loh. Ya, tentunya untuk mau menjadi dokter itu bukan hal yang mudah. Banyak sekali perjuangan yang harus ditempuh. Salah satunya, kalian
harus lebih giat untuk belajar. Tentunya setelah kalian menjadi dokter, banyak sekali orang yang bangga dengan kalian. Salah satunya, orang tua kalian pasti sangat bangga sama kalian. Bukan hanya orang tua kalian, tetapi orang-orang yang diobati oleh adik juga pasti sangat bangga dan senang karena bisa disembuhkan oleh adik. Seperti halnya firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 30 yang berbunyi, "Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Ya, di tengah pandemi ini pun mungkin seorang dokter pun tidak mudah dalam melakukan perjuangan ini. Di saat kita harus di rumah saja, seorang dokter, tim medis, mereka harus berjuang mati-matian untuk menyembuhkan para pasien COVID-19. Jadi, yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa buat tim medis, buat para dokter-dokter yang sedang berjuang di sana. Karena banyak sekali dokter yang dibutuhkan untuk mereka berjuang untuk menyembuhkan pasien-pasien yang sakit, bukan hanya pasien-pasien yang sakit saja, tetapi juga pasien yang terpapar COVID-19. Yuk adik-adik, mari kita satu dalam doa. Jangan lupa lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Ya Bapa, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang diberikan kepada saya. Ya Bapa, hari ini saya mau berdoa untuk dokter dan tim medis ya Bapa yang sedang bertugas. Kiranya Bapa selalu memberi kekuatan, kemampuan dalam mengobati pasien ya Bapa. Tuhan Yesus juga berkati keluarga mereka. Kiranya selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.